Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akhlak Tasawuf akan menjelaskan tentang masalah-masalah di bidang tasawuf. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Najwa Hulnisa. Yang kedua, Muhammad Yusuf Ardian dan Muhammad Saiful Rijal. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dengan kata tasawwuf dan tasawuf mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi sufi atau menyerupai ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Pada intinya, tasawuf dapat diartikan sebagai suatu usaha atau upaya dalam rangka menyucikan diri dan menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian memusat perhatiannya hanya ditujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah masalah-masalah di bidang akhlak tasawuf. Pada hakikatnya, akhlak tasawuf merupakan bidang studi yang berfokus terhadap pembahasan aspek kerohanian manusia, yang selanjutnya menghasilkan sebuah produk berupa kebaikan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Melalui tasawuf, seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri dan mengamalkannya. Kemudian tampil sebagai manusia yang dapat mengendalikan dirinya dan dapat menjaga kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab di dalam dirinya. Kemudian dalam tasawuf, terdapat nilai-nilai yang menjadi penting daripada tasawuf itu sendiri. Namun di zaman sekarang, terkhusus di era milenial, nilai-nilai tersebut cenderung mulai diabaikan, sehingga kemudian menjadi masalah yang serius bagi umat Islam. Adapun masalah inti yang dibahas di tasawuf adalah karakteristik jiwa manusia dan cara mensucikan diri dari sifat dan karakter yang buruk. Adapun masalah-masalah di bidang tasawuf terkhusus saat ini adalah hilangnya nilai-nilai tasawuf sebagai bagian dari implikasi utama pada sebagian umat Islam saat ini. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain, nilai tasawuf yang pertama yaitu ridho. Secara harfiah, ridho artinya rela, suka, senang. Ridho dapat diartikan sebagai pasrah, tidak menentang qada dan qadar. Dalam hal ini, ketika seorang muslim mampu melakukan ridho dengan penerimaan atas qada dan qadar, secara tidak langsung seorang muslim telah mengeluarkan perasaan benci dari hatinya, sehingga yang tinggal di dalam hati hanyalah perasaan segan dan gembira. Namun dewasa ini, sikap ridho seringkali diabaikan oleh seorang muslim tanpa ia sadari. Kemudian nilai tasawuf yang kedua yaitu qanaah. Qanaah merupakan satu dari nilai-nilai tasawuf yang juga begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam kesehariannya, seorang muslim terkadang mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan atau apa yang ia inginkan. Dan disinilah qanaah diperlukan, yaitu sebagai sifat menerima takdir Allah dengan lapang dada. Kemudian nilai-nilai tasawuf yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal adalah perasaan dari seorang muslim dalam memandang alam, bahwa apa yang terdapat di dalam alam tidak luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam hati digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan, dan disinilah seorang muslim merasa tenang dengan Tuhannya setelah ia melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap apa yang ia perintahkan. Pada hakikatnya, sebelum bentuk ketawakalan itu ada, hal yang pertama dilalui seorang muslim adalah ikhtiar, di mana ikhtiar merupakan proses yang dilakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan fisik dan raga. Lalu setelah proses tersebut dilakukan, kini giliran hati atau jiwa untuk bersikap pasrah secara penuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Namun dalam keseharian seorang muslim saat ini, terkadang terdapat kekeliruan. Banyak terkadang dari seorang muslim yang menganggap bahwa
bentuk usaha sekuat tenaga yang ia lakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan adalah berdasarkan dengan kemampuan mereka sendiri, sehingga menganggap semua yang dihasilkan atas kerja keras pribadi, bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah sabar. Sabar menurut Zun al-Nun al-Misri, sabar adalah menjauhi segala hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Selalu tabah walaupun mendapat segala cobaan. Yang terakhir adalah bagaimana kita selalu bersikap tawadhu walaupun kita dalam keadaan susah. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya dan tidak ada tolak ukurnya. Maka dari itu, bagaimana kita setiap hari dan dalam kehidupan sehari-hari harus selalu membiasakan dan melatih diri kita agar selalu bersabar. Yang kelima adalah syukur. Syukur menurut Al-Harras dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Bagaimana kita meyakini bahwa segala nikmat hanyalah dari Allah dan berasal dari Allah. Dan yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil ketika kita mendapatkan nikmat. Yang ketiga adalah syukur dengan jasmani, yaitu bagaimana kita menggunakan seluruh anggota badan kita yang merupakan nikmat dari Allah, dan itu digunakan untuk hal-hal yang baik seperti lisan, penglihatan, pendengaran, dan seluruh nikmat yang diberikan Allah hanya kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah zuhud. Zuhud yaitu menjauhi segala hal-hal yang bersifat keduniaan, yaitu bagaimana kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan berusaha untuk mencapai ma'rifatnya. Dari penjelasan ini adalah tasawuf merupakan ajaran yang berfokus pada pembersihan aspek keroniaan manusia yang menghasilkan produk yaitu akhlak yang baik, dan aspek-aspek tersebut pasti memiliki nilai tersendiri. Di antaranya adalah sifat zuhud, qanaah, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala